Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan energi cintamu di bulan Mei. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontak yang ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, karena di sini melihat dua sisi ya, bisa vice versa energinya ya, ambil yang resonate aja, nggak resonate berarti ini bukan energi kamu. Di sini orang yang di atas ya, kemudian orang yang di bawah, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, aku lihat di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, tapi untuk zodiak ini nggak jadi patokan ya. Bottomnya ada Nine of Pentacles. Oke, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang seumuran. Ada yang dealing dengan seseorang yang seumuran, lebih muda atau lebih tua. Ya. Oke. Di sini aku melihat seperti, aku nggak tahu ya, ini hubungan baru ataukah hubungan lama, ya? Atau maksudnya hubungan sudah lama gitu? Karena di sini ada Ten of Pentacles, bisa saja ini hubungan juga udah lama gitu ya. Dan kamu dengan keluarga seseorang ini, pasangan kamu ini, mungkin sudah saling mengenal, sudah tahu gitu ya. Hanya saja di sini entah kenapa aku ngerasa kalau ini hubungan baru ya, mungkin bisa saja ya hubungan baru gitu, yang dimana mungkin orang yang di bawah aku bilangnya orang yang di atas ini, orang yang di bawah ini ya, energinya bisa vice versa, sesuaikan aja gitu. Oke, di option pertama di sini aku merasa orang yang di atas ini dia terbuka terhadap hubungan baru gitu ya. Dia terbuka, dia berani untuk bermimpi ya, seperti itu, berani bermimpi untuk hubungan baru. Karena di sini Queen of Wands, aku merasa kayak ada energi single sebenarnya. Di satu sisi tuh ada energi single gitu, makanya tadi aku bilang bisa ini hubungan baru gitu ya, hubungan baru yang kayak baru ketemu. Kemudian di sini pertemuan kamu ini bisa diketemuin oleh keluarga, bisa ya, atau kayak dijodohin gitu loh oleh keluarga dekat ya, saudara, siapapun di sini, yang jelas orang yang dekat dengan kamu gitu. Atau bisa juga tetangga ya, tapi tetangga ini tetangga dekat gitu ya, sekitaran kamu. Biasanya kan ada ya yang seperti itu gitu ya, gitu. Karena aku ngeliat orang yang di atas ini ada energi single gitu ya, kayak aku nangkep energi single yang sepertinya ragu gitu. Ada keraguan-raguan dengan sebuah hubungan, tapi ada keinginan di sini, ada harapan kayak mimpi baru, ingin menemukan pasangan gitu ya, seperti itu. Ingin menemukan pasangan baru. Karena di sini dengan adanya Seven of Swords, ini aku bukan ngelihatnya sih bukan penipuan gitu, enggak ya, kayak lebih ke membawa perasaan dari masa lalu gitu ya, kayak masih membawa luka dari masa lalu. Jadi makanya tadi aku bilang kayak masih kayak single gitu, stay single gitu ya. Karena menurut orang yang di atas ini, single aja deh, single nggak terlalu pusing gitu. Dan aku juga ngerasa kayak udah bahagia dengan dirinya sendiri gitu. Keraguan orang yang di atas ini bukan ragu terhadap dirinya sendiri, enggak gitu loh, tapi kayak ini kayak masih menoleh ke belakang gitu. Maksudnya ya di masa lalu itu dia punya
pengalaman yang tidak mengenakan gitu loh ya di masa lalu, entah ini pernah ditinggalkan pasangan atau pernah bertunangan mungkin tapi gagal, apapun itu di sini yang jelas ini kayak orang yang masih membawa rasa sakit gitu ya, atau luka gitu. Jadi ini kayak orang yang berhati-hati gitu loh ya, bukan membawa rasa sakit ya, tapi kadang-kadang itu sorry, ini udah bisa percaya diri memang ya, udah yakin gitu ya, cuman kadang-kadang itu kayak ini gitu, keingat yang dulu itu kayak jadi orang yang berwaspada gitu loh, gitu. Orang yang waspada, hati-hati banget gitu loh terhadap hubungan baru atau cinta baru gitu, orang yang datang gitu. Dia nggak mau sama seperti dulu gitu, karena untuk menjadi Queen of One ya, untuk dia membangun rasa percaya diri atau bangkit lagi itu di sini dia nggak mudah gitu loh. Bahkan di sini untuk dia ke depan aja dapat hubungan lagi aja itu kayak masih ragu gitu loh. Walaupun di sisi lain dia berani bermimpi gitu, berani berharap, kemudian juga welcome gitu ya terhadap orang baru gitu ya, tapi masih ada keraguan-raguan gitu, atau kayak kehati-hatian gitu loh, masih waspada, masih hati-hati gitu di sini, seperti itu gitu. Dan orang yang di bawah ini datang membawa harapan baru di sini. The Sun ini memang hubungan yang sangat positif, hubungan yang cerah, ada masa depan gitu. Dan ya, orang yang di bawah ini memang sudah memutuskan ingin berkeluarga atau berumah tangga dengan orang yang di atas ini. Tapi orang yang di atas ini kayak ragu gitu loh, diterima nggak ya, kayak masih bingung gitu loh, harus gimana gitu, diterima apa enggak gitu. Makanya ini kayak orang yang masih, ya pokoknya aku ngeliatnya sih kayak lebih keragu dan bingung gitu loh, gitu. Tapi orang yang di bawah ini udah yakin dengan orang yang di atas ini gitu. Makanya di sini ada Six of Pentacles di sini. Kayak entah ini dijodohin atau gimana, aku nggak tahu, atau dikenalin keluarga bisa gitu ya. Pokoknya orang yang di bawah ini benar-benar sudah tertarik sama orang yang di atas ini, dan ya orang yang di bawah ini mau lah gitu menjalin hubungan. Dan di sini sudah jelas hubungannya tentang masa depan gitu. Ya, masa depan yang indah, visi dan misi ke depan tuh ada gitu loh. Dan aku juga merasa untuk beberapa orang mungkin yang di bawah ini punya anak ya, punya anak. Jadi kayak mungkin dia sudah pernah bercerai gitu ya dengan pasangannya, atau bisa juga vice versa ya, bisa yang di atas ini juga pernah punya pengalaman yang sama, tapi mungkin yang di atas ini belum punya anak gitu ya. Bisa seperti itu, sesuaikan aja gitu ya. Yang jelas di sini orang yang di bawah ini kayak siap untuk melamar gitu ya, bener-bener harapan gitu, kayak memberikan apa ya, The Sun ini menandakan kayak masa depan yang cerah gitu loh, terhadap orang yang di atas ini gitu. Bukan menjanjikan sih, tapi kayak orang yang oke, aku jodohin dengan ini, kamu mau nggak gini-gini, nah istilahnya kayak gitu. Dan ini mau, orang yang di bawah ini mau gitu loh, karena orangnya juga udah siap gitu di sini ya. Dan King of Swords ini juga orang yang bukan asal dia dikenalin langsung mau, enggak gitu, tapi orang yang di bawah ini juga sepertinya menilai juga orang yang di atas ini gitu, kayak melihat dulu orangnya seperti apa, nah gini gitu. Karena King of Swords ini juga orangnya cerdas gitu ya, tipe orang yang suka nganalisa gitu. Mungkin orang yang di bawah ini sudah merhatiin orang yang di atas ini gitu ya, udah merhatiin cukup lama, atau mungkin beberapa waktu kalian sempet jalan atau deket gitu, seperti itu. Sehingga orang yang di bawah ini oke, aku memutuskan untuk menikah denganmu, berumah tangga dengan kamu, kayak gitu istilahnya tuh, kayak gitu ya. Tapi orang yang di atas ini sepertinya masih agak sedikit ragu gitu ya, atau bingung gitu ya, karena juga ada pengalaman dari masa lalu, dan juga ini juga kayak kehati-hatian atau waspada gitu, nggak mau kalau misalkan terulang lagi hal dulu gitu loh ya, seperti itu. Oke. Orang yang di bawah ini sangat tertarik sama orang yang di atas ini. Gitu. Itu yang pertama ya.
Sedangkan yang kedua di sini, option yang kedua aku justru ngelihat yang lain, ya. Lainnya gimana? Di sini ada cinta segitiga. Aku melihat ada cinta segitiga, dan di sini ada hubungan baru. Orang yang di atas ini orang yang di bawah ini sudah menikah, sudah punya keluarga, pasangan kayak gitu di sini, atau mungkin sudah tunangan seperti itu. Ya. Tapi menjalin hubungan dengan orang yang di atas ini. Cuman aku melihat, karena di sini tadi aku juga bilang bahwa ada energi seperti single tapi punya pasangan. Jadi orang yang dari di atas ini sepertinya memang mau menjalin hubungan yang tanpa status gitu. Karena Page of Cup ini juga nggak berkomitmen gitu dengan orang yang di bawah ini. Seperti itu, ya. Dan ada unsur ya ini manipulatif gitu ya, yang dimana aku ngelihat ya, orang yang di atas ini sebenarnya nggak terlalu begitu sayang atau cinta dengan orang yang di bawah ini gitu ya, karena ada energi Queen of Wands, kayak orang yang kayak merasa merasa dirinya kayak dibutuhkan gitu ya, tapi nggak mau terikat oleh komitmen gitu ya. Tapi di sisi lain aku melihat orang yang di atas ini sering banget bukan menipu sih, tapi kayak bisa memanfaatkan ya orang yang di bawah ini gitu. Ada indikasi seperti itu. Aku nggak tahu ini memanfaatkannya dari apa gitu. Yang jelas orang yang di atas ini kayak banyak trik, banyak strategi gitu ya, untuk bikin orang yang di bawah ini tetap stay gitu dengan orang yang di atas ini. Mungkin ini tentang ngegombal, bisa ya, ngomong gombal, ngomong manis-manis gitu sama orang yang di bawah ini gitu. Karena kesannya orang yang di bawah ini juga kayaknya tuh dapat pujian atau sanjungan dari orang yang di bawah ini tuh kayak happy gitu, suka banget gitu loh. Cara mungkin dia dewasa ya secara tubuh gitu ya, atau pendewasaan, tapi kayak orang yang masih memiliki inner child gitu. Masih ingin diakui, masih ingin dianggap, atau anak kecil itu kan suka dipuji gitu ya. Nah kayak gitu loh. Nah sedangkan orang yang di atas ini pinter banget nih gitu, muji orang yang di bawah ini gitu. Jadi kesannya nih hubungan tuh epic, seneng gitu loh ya. Aku ngelihatnya seperti itu gitu. Dan orang yang di bawah ini ngerasa nyaman dengan orang yang di atas ini, ngerasa aman gitu, dan ngerasa seperti pokoknya mendapatkan kenyamanan di sini, seperti pulang ke rumah gitu ya, seperti itu ya, seneng, happy gitu ya, karena ngerasa orang yang di atas ini juga kayaknya perhatian, protektif sama orang yang di bawah ini gitu, kayak meyakinkan banget gitu loh orang yang di bawah ini gitu ya. Makanya ketika orang yang di bawah ini mungkin tidak ada di samping orang yang di atas ini, orang yang di atas ini kayak curi-curi gitu ya, cari-cari, diam-diam tuh cari tahu gitu. Kayak gimana sih hubungan dia dengan keluarganya gitu, kayak gimana sih sebenarnya hubungan rumah tangga dia sama istrinya atau sama suaminya, nah istilahnya tuh kayak gitu. Ini kayak orang yang kepo, ingin tahu gitu, seperti itu ya. Tapi nyarinya nih diam-diam gitu, seperti itu. Oke, ada yang seperti itu. Jadi ambil yang resonate aja ya. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Yang jelas kalau masalah hubungan untuk yang konteks kedua ini, ya seperti yang bilang tadi, orang yang di bawah ini merasa senang berada di dekat orang yang di atas ini, merasa gembira, merasa nyaman, merasa aman gitu. Bahkan mungkin ada indikasi orang yang di bawah ini berpikiran untuk menikah sama orang yang di atas ini gitu ya, entah poligami, nah istilahnya tuh kayak gitu, seperti itu. Tapi aku melihat orang yang di atas ini sepertinya tidak ingin komitmen ya, belum ingin komitmen gitu dengan adanya Queen of Wands ini gitu, kayak masih pengen single gitu loh, nggak mau terikat dengan orang yang di bawah ini gitu. Oke, karena dengan begitu orang yang di atas ini juga bisa bebas gitu ya. Maksudnya bebas ini ya, kalau dia pengen punya pasangan lain ya dia bisa gitu loh, istilahnya gitu, nggak mau terikat oleh yang di bawah ini gitu. Makanya tadi gue bilang untuk yang option yang kedua ini hubungan cinta segitiga gitu.
Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau misalkan ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.